47.000 veces el Facundo. Qué golazo que era. Después Terrible, ¿cómo le lo quedó a ves? Lo Celso, se pasó Julián de media vuelta y con lo justo el capitán metió la cabeza. Era un golazo. Y esto tiene Indonesia, claro. Kedatangan timnas Argentina ke Indonesia jelas tak hanya sekedar jadi pengalaman berharga buat para pemain Indonesia. Pasalnya, mengingat status Argentina adalah juara dunia, maka otomatis sorotan dunia pun mengarah ke laga kali ini. Dan setelah 90 menit dilalui, pada akhirnya muncul 3 nama yang bisa dibilang cukup menarik perhatian media internasional berkat penampilannya yang terbilang baik di laga kali ini. Lantas siapa sajakah 3 pemain tersebut? Pertandingan Indonesia melawan Argentina benar-benar mampu menyita banyak perhatian, tak cuma publik tanah air, melainkan juga bagi media asing. Maklum banyak yang penasaran sekaligus meragukan, kira-kira apa yang bisa diperbuat Indonesia melawan sang juara dunia. Nah, awalnya para pemain Indonesia memang sangat terlihat grogi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, semua jadi lebih bisa terkendali. Terlepas dari 2 gol yang ada, secara keseluruhan permainan Indonesia ini jelas sangat mengejutkan berbagai media asing yang meliput pertandingan ini, di mana banyak yang pada akhirnya memberi respect atas perjuangan keras pemain Indonesia yang bisa meladeni sang juara dunia. Nah, mengingat laga ini sendiri bahkan sampai disiarkan oleh kurang lebih 21 negara di dunia, maka tak heran jika bila para pemain timnas sebisa mungkin ingin menampilkan yang terbaik. Ya, selain biar gak malu-maluin, ini juga bisa jadi ajang promosi diri, mengingat pasti banyak scouting yang memantau laga ini. Dan dari sekian nama, pada akhirnya muncul Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Ya, tanpa mengurangi respek atas kerja keras semua pemain, akan tetapi ketiga pemain tersebut sebagai pemain terbaik dari Indonesia di laga kali ini. Kapten timnas Indonesia ini bak mesin tempur yang tak pernah mundur. Ya, Asnawi menunjukkan bagaimana sebuah arti fighting spirit yang sesungguhnya. Bertindak sebagai kapten, ia sama sekali tak gentar dan melawan winger-winger kelas dunia milik Argentina. Di mana pengalamannya di Liga Korea sedikit banyak juga membantunya untuk bisa berkembang sejauh ini. Tercatat di laga ini, Asnawi mampu melakukan 4 clearances, 3 intercept, 6 tackle sukses, dan 1 dribble sukses. Selain itu, Asnawi juga berhasil memenangi 8 dari 12 duel yang membuatnya layak jadi MVP buat Indonesia. Nah, di antara sekian aksi, tentu momen saat dirinya bertarung dengan Alejandro Garnacho adalah yang paling disorot. Di mana berulang kali winger MU itu harus merasakan pedihnya kena tackle dari pemain Jeonnam Dragons tersebut. Nah, melihat penampilan Asnawi yang seperti itu, namanya kini jadi perbincangan media-media Argentina dan Inggris. Sebab bagaimanapun, Garnacho adalah pemain yang saat ini tengah jadi sorotan, mengingat musim ini ia tampil sangat baik di bawah asuhan Erik ten Hag. Oh ya, meski di lapangan saling tubruk, keduanya akhirnya saling follow-followan Instagram seusai pertandingan, yang menandakan kalau keduanya tak ada masalah. Dan siapa tahu ya kan, malah bisa akrab. Pintar juga nih Asnawi milih relasi.
Masuk di babak kedua dan mampu membuat sisi kiri Indonesia jadi lebih baik. Pratama Arhan benar-benar menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Nah, Arhan sendiri memang kini dikenal sebagai bek kiri terbaik timnas saat ini. Dan di laga melawan Argentina, Arhan mampu menunjukkan itu semua. Tercatat, ia mampu melakukan 1 tackle sukses, 1 crossing akurat, 1 long ball sukses, dan melepas 2 umpan kunci. Nah, salah satu yang bikin Arhan disorot media-media asing tentu saja berkat kemampuannya dalam melakukan lemparan ke dalam. Dan di pertandingan ini, meski gagal berbuah gol, lemparan Arhan ini setidaknya bisa membuat pertahanan Argentina sempat kalang kabut dibuatnya. Ya, secara keseluruhan, pemain Tokyo Verdy ini mampu tampil klinis dan efektif. Dan semoga timnya saat ini bisa melihat bagaimana Arhan berkembang, sehingga kedepannya ia bisa mendapat lebih banyak kepercayaan untuk tampil di Liga Jepang. Meski usianya masih sangat muda, Marcelino sama sekali tak menunjukkan rasa gentar untuk bertarung dengan gelandang-gelandang kelas dunia milik Argentina. Di mana pemain yang kini membela KMSK Denze di Liga Belgia itu beberapa kali mampu mencuri perhatian. Ya, meski awalnya sempat grogi, namun pelan-pelan Marcel bisa menunjukkan kualitasnya. Meski yang masih sangat jauh bila dibanding dengan gelandang Argentina macam Lo Celso, Alejandro Palacios, dan Leandro Paredes, tapi Marcel bisa menjadi dirinya sendiri. Bahkan setidaknya ada 4 momen di mana Marcel benar-benar layak untuk bermain di level yang lebih tinggi. Mulai dari saat ia menggocek 2 pemain Argentina di lini tengah, menakmek gelandang Argentina yang membela Bayer Leverkusen yakni Palacios. Kemudian yang paling oke adalah saat ia menggocek Alejandro Garnacho. Sampai suatu momen, winger MU itu melakukan pelanggaran kepada Marcel. Ya, intinya dengan usia yang masih 18 tahun dan kini bermain di sepak bola Eropa, maka kita berharap kalau Marcelino akan berkembang lebih jauh dan bisa menjadi jenderal lini tengah Indonesia di masa depan. Ya, terlepas dari apapun, laga ini sendiri tentu akan jadi pengalaman serta modal berharga buat para pemain timnas secara keseluruhan untuk berlaga di Piala Asia nanti. Dan semoga saja ke depan, sepak bola Indonesia bisa naik level. Paling tidak bisa menyamai kualitas Jepang, Korea Selatan, maupun Iran. Apakah itu mungkin? Tentu saja mungkin kok. Ya, dengan catatan semua elemen sepak bola Indonesia bisa bersatu tanpa ada kepentingan suatu pihak tertentu. Intinya, sukses selalu untuk timnas Indonesia. Dan sekali lagi, berharap Sinteyong bisa lebih lama untuk menangani Indonesia.